Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di malam hari ini di salah satu rumah dari rumahnya, tempat terbaik di atas muka bumi ini, Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah melanjutkan kajian rutin bulanan yang alhamdulillah kita pada malam hari ini majelis terakhir di surat An-Naba, majelis ketiga. Kita akan membaca ayat 31 hingga 40, yaitu terakhir dari surat ini, yang mana 31 sampai 40 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemenangan orang yang bertakwa dan penyesalan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syariat, jauh dari peribadatan, jauh dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dalikal yaumul haqq faman syaa'a attaqada ila rabbih ma'aba inna andarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Untuk orang bertakwanya panjang, karena keberuntungan. Kebiasaan di surat Quran, penduduk surga itu banyak dirinci. Kalau penduduk neraka tidak banyak dirinci. Kenapa? Karena orang dikabarkan tentang neraka cukup satu berita, dua berita, karena dia mengerikan, pasti orang langsung takut. Sementara surga butuh dijelaskan supaya kita makin rindu, makin ingin masuk ke dalamnya. Maka di sini mulai Allah Subhanahu wa taala ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sungguh kata Allah,
bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Apa artinya mafaza? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-mafaz huwa an-najatu minan nar wal fauzu bil jannah. Mafaz itu selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu dibilang mafaz. Jadi Allah tidak bilang begini, sungguh bagi orang bertakwa itu surga. Enggak. Sungguh bagi orang yang bertakwa itu mafaza, keselamatan dari neraka dan kebahagiaan dengan surga. Karena keselamatan kita seperti itu. Keselamatan penduduk surga adalah ketika dinyatakan dia sebagai penduduk surga terbebas dari neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, itulah yang beruntung. Karena kadang mukmin, Pak, kalau dia punya dosa pasti surga, tapi kadang masuk dulu di neraka untuk mensucikan dosanya. Nah, orang yang paling beruntung adalah orang yang langsung masuk surga, selamat dari neraka, tidak dibakar dulu di neraka. Naudzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, innalil muttaqina mafaza. Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Apa artinya mafaza? Diterangkan di ayat yang lain seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itu namanya mafaza. Siapa yang selamat dari neraka masuk surga, itulah namanya keberuntungan. Itu namanya keberuntungan. Dan surga memang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ini sekaligus ayat ini, ayat 31 ini, anjuran agar supaya kita bertakwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena kapan kita bertakwa, dipastikan kita dapat mafaza, selamat dari neraka masuk surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di sini innalil muttaqina mafaza. Sering kita dengar ini ayat, karena sering Pak Imam dari imam-imam masjid itu membaca surat An-Naba. Tapi pernahkah kita tadabburi ini ucapan? Innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, selamat dari neraka, beruntung dengan surga. Dan sekali lagi, di dalamnya terdapat isyarat bahwa yang selamat dari neraka masuk surga al-muttaqin. Seperti ayat juga yang kita baca tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga kata Allah
yang diwariskan kepada kalian karena apa yang dulu kalian lakukan, apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga hanya diwarisi oleh orang-orang yang bertakwa, yang pernah beramal di kehidupan dunia. Setelah itu Allah sebutkan isi surga, yang kalau kita masuk di dalamnya, maka kita masuk ke dalam sesuatu yang sangat nikmat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bahkan kita bayangkan nikmatnya. Lihat sebagian gambarannya. Ayat 32. Hadaiqa wa a'naba. Di dalamnya ada kebun-kebun. Wa a'naba, ada buah inab, ada buah anggur. Kita semua tahu anggur di dunia ini, tapi di surga anggur yang nikmat. Tidak ada lagi yang menyusahkan. Ini di dalamnya. Bahkan anggurnya, kebunnya, itu lezat dipandang, nikmat, dipandang mata. Buah-buahnya semua yang kita mau ada di kebun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun." Di dalam surga terdapat segala yang diinginkan oleh jiwa. Semua yang kita berhasrat ada di kebun itu, ada di surga. Wa taladdul a'yun, di dalamnya semua ada yang menyejukkan pandangan. Di antaranya disebutkan di ayat 33, bukan hanya kebun, bukan hanya anggur, di dalamnya ada yang nikmat dipandang. Apa itu? Wa kawa'iba atroba. Di dalamnya ada kawaib, ada kawaib, gadis-gadis remaja, atroba, umurnya sebaya, beristrita. Kalau masuk ke dalam surga, nanti dia jadi gadis, sebagaimana kita jadi muda diberikan kekuatan 100 laki-laki. Istri kalau kita sama-sama masuk surga, atroba. Kenapa? Umurnya semuanya sama, supaya tidak ada lagi hasad, supaya kita tidak tengok lagi yang sebelah. Kan kita ini tabiatnya begitu, biar di surga juga. Iya, susah melihat yang bening ya, orang bilang sekarang. Atau rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu sudah istilah karena kejadian begitu. Iya, istrinya orang lebih cantik daripada istri sendiri, mohon maaf. Begitu. Makanya di dalam surga tidak ada lagi seperti itu. Semuanya lebih cantik punya tak. Semuanya atroba, sebaya umurnya, sama umurnya, tidak ada lagi lebih tua, lebih muda, tidak ada. Bahkan setiap saat perawan. Jadi tidak perlu kita bilang lagi di sana, mau juga diulang itu bagaimana perawan. Tidak, di sana semua perawan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara." Sungguh kata Allah, kami menciptakan mereka dengan penciptaan yang sempurna, dan kami jadikan mereka abkara, semuanya bikir,
Semuanya perawan. Semuanya perawan. Jangan sampai kita bertanya, jadi istriku Ustaz perawan tong? Istri tak juga, perawan juga. Semuanya Allah tumbuhkan dengan tumbuh yang baru. Semua perawan. Ini kenikmatan. Kenikmatan surga. Iya, sudah ada kebun. Semua yang kita mau ada. Sempurna kenikmatan. Karena kita di dunia ini kalau hanya punya kebun, tidak punya isinya, kurang. Iya kan? Pasti kurang. Sekarang isinya juga. Bahkan istri ada. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa kawa'iba atroba. Di dalamnya, di dalam surga ada kawaib, gadis-gadis yang atroba, sebaya umurnya. Sama semuanya. Kemudian lain lagi, wa ka'san dihaqa. Ada gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Tidak ada kesusahan tak. Di dalamnya ada air dari madu, ada air dari susu, ada air bahkan dari khamar. Tapi khamarnya kata Allah, laddatun lisyaribin, lezat untuk orang meminumnya, tidak memabukkan. Semua penuh gelasnya, penuh gelasnya. Maka sang dihaqo, tidak memabukkan. Berapapun yang kita minum, tidak memabukkan. Minumannya tidak memabukkan. Dan berapapun kita minum, kita juga tidak mabuk. Kalau di dunia ini kan biar air biasa. Kalau berlebihan maka kita bisa mabuk. Tapi di sana biar yang memabukkan tidak memabukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. Allah katakan begitu di surat As-Saffat. La fiha gaulun. Tidak ada dalam minuman-minuman yang penuh gelas tadi itu gaul yang memabukkan. Tidak ada, pokoknya nikmat, lezat semuanya. Walahum anha yunzafun, dan mereka juga ketika meminumnya juga tidak akan mabuk. Tidak ada bosannya. Tidak ada bosannya. Makin kita meminumnya, makin kita bernikmat dengannya. Surga. Di ayat 35, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Karena kekurangan nikmat di dunia ini, kita walaupun kita adalah orang yang paling kaya, pasti ada saja yang mengganggu kita dari luar. Dari luar. Biar kita punya rumah seluas apa, pasti kita akan terganggu dengan di luar. Di surga tidak ada lagi. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwa. Penduduk surga tidak akan mendengarkan lagi di dalam surga lagwa, perkataan yang sia-sia. Tidak ada lagi di sana cuman ucapan yang baik. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang sia-sia. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi sumpah palsu, tidak ada lagi khianat. Tidak ada lagi. Wala kidzaba, tidak ada lagi dusta, kata Allah. Semua di surga adalah kejujuran. Karena kejujuranlah yang mengantarkan kita ke surga. Masa dalam surga ada kedustaan? Tidak ada. Wa inna rajul, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang la yasduqu, betul-betul dia selalu jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang selalu jujur, dimasukkan dalam surga.
yang tidak ada lagi di dalamnya kedustaan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar lagi di dalam surga lagwan, ucapan-ucapan yang sia-sia. Wala kidzaba, mereka tidak akan mendengar lagi dalam surga ucapan-ucapan dusta. Apa ucapan di dalamnya? Digambarkan di surat Maryam. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak mendengarkan lagi di dalam surga ucapan yang sia-sia. Terus apa yang didengar? Tidak ada yang mereka dengarkan kecuali salaman, ucapan selamat. Ucapan yang selamat. Bisa dua maknanya. Ucapan selamat. Selamat atas masukmu surga, selamat atas nikmat Allah, atau ucapan yang selamat. Tidak ada lagi padanya ucapan yang membuat hati kita sakit. Tidak ada lagi. Perasaan kita sakit, tidak ada lagi. Ini nikmat surga. Iya. Sebagai apa itu? Allah katakan di ayat 36, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu sebagai balasan dari Rabb kalian, sebagai balasan dari Tuhan kamu yang menciptamu, mengatur kehidupanmu, yang mematikanmu dan menghidupkanmu, yang memberikan kamu rezeki setiap saat. Itu balasan dari Rabbmu. Ata'an hisaba, pemberian yang cukup. Pemberian yang cukup. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian masih mau ingin mendapatkan nikmat yang lebih tinggi daripada itu? Mereka semua, apalagi yang lebih tinggi daripada ini? Ini sudah nikmat yang paling nikmat. Bahkan diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling susah hidupnya di dunia, masuk surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga. Kemudian ditanya, hal marrabika bu'sun qat, apakah pernah lewat kepadamu kesusahan sekali saja? Pernah enggak kamu lewati kesusahan dalam hidupmu? Tapi karena nikmatnya surga, ketika ditanya, dia langsung bilang, ma marrobi bu'sun qat, tidak pernah lewat kesusahan sekalipun kepada saya. Bayangkan, dia lupa. Dia lupa kesusahan dunia, nikmatnya. Kan secara tabiat kita, kalau kita diberikan kebahagiaan, lupa itu susah. Iya kan? Coba tanya kepada Pak kita, Pak, siapa lagi namanya? Kenapa saya lupa ini nama tadi majelis? Pak Asrul. Tanggal berapa kita gaji? Gajian tanggal berapa? Tanggal 2. Itu pas masuk itu uang tanggal 2. Kita lupa itu penderitaan itu, kasih kawin udang selama sebulan. Betul nggak Pak Nasr? Betul nggak? Atau tidak? Itu ketika orang mendapatkan balasan dari apa yang pernah dia lakukan, dia lupa itu keletihannya. Itu tabiatnya kita itu. Tabiatnya kita. Iya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita akan lupa kesusahan yang pernah kita lewati. Kita akan lupakan. Ini tabiat. Ini sifatnya kita. Makanya nanti ketika kita mendapatkan nikmat surga,
Ini bukan lagi gaji yang ada batasnya tadi. Iya. Tidak ada batasannya. Apa yang kita mau ada. Apa yang kita inginkan ada. Jazaan, atoan, pemberian, jazaan, balasan. Dua dikasih di sini kalimat. Jazaan, atoan. Jaza itu kan balasan, atoan pemberian. Dikumpulkan balasan dan pemberian. Balasan min Rabbik, balasan dari Rabbmu, balasan dari penciptamu, atau hisabah, berupa pemberian yang hisabah, yang cukup. Tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Karena di sana la yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Tidak ada yang didolimi. Yang menjadi hak kita akan didolimi sedikit pun. Kita akan diberikan balasan yang hisabah, yang sesuai dengan yang pernah kita lakukan. Yang sesuai dengan yang pernah kita lakukan. Yang pernah kita amalkan. Ini kata Allah. Kemudian di ayat ke 37 Allah Subhanahu wa taala menegaskan Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman. Allah ingatkan tentang Rabb dulu sebelum menyebutkan golongan yang kedua. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman. Rabb yang memelihara, mencipta, menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita ini. Kita ini ada di atas permukaan bumi, di bawah permukaan langit yang kita lihat di atas, antara keduanya. Rabb kita Allah, penciptanya ini bumi yang kita injak Allah, penciptanya langit yang di atas itu Allah, dan kita di antara keduanya. Siapa Rabbnya? Ar-Rahman. Rabbnya adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang maha pemurah. Kemudian kata Allah, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah nanti di hari kiamat. Ada orang terhijab. Ada orang terhijab. Dihijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang Allah tidak lihat. Ada orang yang Allah tidak akan sucikan. Ada. Jadi ada golongan yang Masya Allah balasannya penuh, tapi ada juga orang yang tidak mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari tatkala kata Allah, hari tatkala kata Allah, ketika ar-ruh yaitu Jibril dan para malaikat berdiri bersop-sop. Karena kita nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, kita akan dikelilingi oleh pagar malaikat, dipagari oleh malaikat. Kita tidak bisa lari kemanapun. Karena ini hari hisab. Hari kita akan diperhitungkan amalan yang pernah kita lakukan. Tidak bisa kita lari, tidak bisa kita menghindar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lari dari hari itu.
Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari ketika Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Di ayat yang lain Allah katakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan malaikat bersaf-saf, berbaris. Ketika itu kata Allah, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka kata Allah di ayat 38, tidak ada yang dapat berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah, dan dia hanya bisa berkata shawaba, berkata yang benar. Tidak ada, karena kalau kita di sana mulut dusta, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, tanah yang pernah kita injak akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang beritanya yang pernah dilakukan di atasnya. Tidak bisa. Kita hanya akan berkata shawaba, ucapan yang benar. Ucapan yang benar. Padahal Allah tanya kepada kita nanti, ketika kita diperlihatkan dosa yang pernah kita lakukan di sebelah kiri, catatan sebelah kiri, dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan catatan sebelah kanan. Allah bertanya kepada kita seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tungkiru min hadza syai'a? Apakah ada yang kamu ingkar? Ada enggak yang kamu protes? Ada enggak yang salah? Maka seorang hanya akan mengatakan la ya Rabb, tidak ada. Setelah ditanya seperti itu, apa kita punya udzur atau tidak? Setelah ditanya, baru ditegakkan timbangan. Dinaikkanlah amalan yang baik di kanan, amalan yang tidak baik di kiri. Kalau amalan baiknya kita lebih berat daripada amalan yang buruk, kita akan beruntung. Iya, kita akan berbahagia. Pokoknya tidak ada yang bisa berucap kecuali shawaba, kata Allah. La yatakallamun illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala shawaba, dan dia hanya bisa berucap yang benar. Tidak ada lagi di sana ucapan yang tidak benar. Tidak ada lagi sogok menyogok. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Semua kita pasrahkan, karena semua yang kita amalkan hadir di hadapan kita. Kalau kita bilang tidak, maka akan bersaksi yang lain. Bahkan teman-teman kita akan bersaksi untuk kita. Tidak bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Masing-masing kita ini akan bersaksi kepada yang lain. Makanya nanti di hari kiamat, seorang lari dari istrinya, seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari bapaknya, seorang bapak lari dari anaknya, menghindar, takut mempersaksikan keburukan atasnya. Susah. Pokoknya la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara nanti di sana kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan dia hanya bisa berucap yang benar. Hanya berucap yang benar, tidak bisa berucap dengan ucapan yang lain. Dalikal yaumul haqqa, ayat 39. Kata Allah, dalikal yaumul haqqa, itulah kata Allah hari yang hak, yang pasti terjadi.
yang pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Pasti. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Pasti terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kata Allah, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Silakan pilih. Kita mau berjumpa dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri, penuh kebahagiaan, atau kita mau berjumpa dengan Allah yang dengan wajah yang menghitam, bahkan dengan penuh penyesalan, menggigit jari kita. Allah telah katakan, faman syaa'a, maka siapa yang mau, ittaqada ila rabbihi ma'aba, dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Kalau di kehidupan ini dia penuh dengan kekurangan, dia akan segera bertobat, dia akan segera memperbaiki. Pasti. Kalau dia memang orang yang dapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Ini menunjukkan kita di dalam kehidupan dunia ini Allah cuma menurunkan wahyunya. Kita mau terima atau tidak? Mau ikuti atau tidak? Kalau kita ikuti, kita beruntung. Kalau kita berpaling, kita akan merugi. Kita akan merugi. Nanti kita tidak bisa mencela kecuali diri kita sendiri. Karena petunjuk sudah ada. Siapa yang mau, silakan dia tempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Nabi kita sudah menggariskan kepada kita jalan terbaik, jalan menuju Allah. Sudah. Tinggal kita mau tempuh jalan itu atau tidak. Kita mau tempuh itu jalan atau tidak. Maka kata Allah, faman syaa'a ittaqada ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki, maka pasti dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Dan Allah katakan di ayat terakhir, inna andarnakum adaban qariba. Sungguh kami telah memperingatkanmu dari siksaan yang dekat. Hati-hati. Surga neraka itu dekat. Tidak ada yang menghalangi kita ini kecuali tunggu kematian. Seperti dalam hadis Nabi SAW, seperti yang beliau gambarkan, siapa yang membaca surat ayat kursi setelah sholat 5 waktu, tidak ada antara dia dan surga illal maut, kecuali kematian, kata Nabi SAW. Berarti yang menghalangi kita dari surga atau neraka ini kematian. Karena kuburan itu awal akhirat. Di situ kita sudah bisa lihat kita surga atau neraka. Makanya Allah katakan, inna andarnakum adaban qariba. Sungguh kami mengingatkan kepada kalian siksaan yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu seorang akan melihat apa yang pernah dia lakukan oleh tangannya. Dia akan melihat
Apa yang pernah dia langkahkan dengan kakinya, apa yang dia pandang dengan matanya, apa yang pernah dia ucapkan dengan mulutnya, semua dia akan melihatnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Pada hari itu seorang akan mendapatkan apa yang pernah dia lakukan berupa kebaikan hadir di hadapannya, dan apa yang pernah dia lakukan berupa keburukan hadir di hadapannya. Semua hadir. Hadir. Ini Allah katakan sini. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari tatkala manusia akan melihat apa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Disebut tangan di sini bukan berarti yang lain, enggak. Cuman paling sering itu orang melakukan sesuatu dengan tangannya. Dengan tangannya dia akan melihat apa yang pernah dia sentuh, apa yang pernah dia raba, apa yang pernah dia masukkan ke mulutnya. Kan semua lewat tangan. Lewat tangan. Hari itu semua orang akan melihatnya, baik atau buruk. Baik ataupun buruk. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang-orang kafir, yang mana ini peringatan untuk kita jangan sampai kita seperti orang itu. Berkata orang-orang kafir, ya laitani, duhai seandainya. Dia berandai-andai, duhai seandainya kuntu turaba, dulu saya tanah saja, tidak dicipta dan jadi manusia. Ya tidak mungkin, kita sudah jadi manusia, tidak bisa lagi jadi tanah. Kita sekarang adalah bagaimana memanfaatkan kehidupan kita ini. Allah telah mengeluarkan kita dari kematian, kemudian kita menjadi hidup. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan. Iya. Tidak bisa nanti baru kita bilang sekiranya saja di tanah saja. Tidak bisa. Kita ini hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita amalkan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Maka sebelum datangnya hari ini, hari penyesalan yang tidak berguna lagi penyesalan ketika itu, maka sekaranglah kita sesali dan kita hisabi, kita hisab diri kita sebelum kita dihisab. Jangan sampai nanti kita berkata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, wahai penyesalanku atas kelalaianku terhadap Allah. Jangan sampai nanti baru bilang, kenapa dulu saya tidak sholat, kenapa dulu saya tidak puasa, kenapa dulu saya tidak berzakat, kenapa dulu saya tidak berhaji pada saya mampu. Jangan sampai nanti. Ini surah Zumar. Jangan sampai nanti baru kita bilang, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, duhai menyesalnya saya, menyesalnya saya atas kelalaianku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelalaianku terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu kita ucapkan, maka tidak ada lagi gunanya. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai penutup, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Tanya diri kalian, sudah enggak kita begini, atau kita sudah enggak melakukan perintah, sudah enggak kita meninggalkan larangan. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab oleh Allah, hisab dulu diri kalian.
Apa yang kita siapkan? Makanya pernah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kapan hari kiamat. Nabi bertanya balik kepadanya, ma'a'adatta laha. Itu tidak penting, itu pasti terjadi. Yang terpenting adalah apa yang kamu siapkan. Itu pertanyaannya. Nabi bertanya balik, hari kiamat pasti terjadi. Nabi bertanya, apa yang kamu siapkan? Berapa sholat yang kamu mau bawa? Berapa puasa? Berapa zakat? Berapa kebaikan yang pernah kamu lakukan? Ini alhamdulillah yang bisa kami ingatkan, dan dengan ini kita tamat selesai dari surat An-Naba, dan insyaallah di pertemuan akan datang berarti kita lanjut lagi surat kedua dalam juz 30 ini, surat An-Nazi'at. Insyaallah taala nanti kita bagi lagi mungkin di 3 kali pertemuan lagi. Semoga tentunya dimudahkan apa yang kita rencanakan. Semua ini tentunya untuk saling mengingatkan agar supaya kita tidak lalai, tidak lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mohon maaf atas banyak kekurangan di penyampaian surat An-Naba ini. Semua yang benarnya dari Allah semata, dan yang salah serta kelirunya itu dari kekurangan kami. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.